Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya, sambil ini ya, sambil apa lagi namanya? Lap ingus ya, karena lagi flu. Sudah lama flu nih. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan ini untuk menutupi kemarin ya. Tetap lanjut saja. Jadi untuk pendidikan tinggi ya. Jadi saya sedikit bercerita tadi, melanjutkan tadi bahwa sebenarnya sekarang itu pendidikan farmasi ya meskipun di SMK itu pengenalan ya, hanya beberapa tertentu ya. Kalau dari SMK farmasi itu sudah tahu ya apa-apa yang sudah mungkin yang paling pertama analisis ya. Yang kedua adalah farmasetik. Yang ketiga farmakologi ya. Itu yang paling banyak dipelajari di SMK ya. Memang ilmu aplikasinya itu ya. Ya gitu ya. Mana SMK tadi? Siapa tadi? SMK farmasi tadi. Masih sudah ada. Halo, suara saya kedengaran? Cindy ya, di SMK ya? Siapa? Saya, Pak. Oh, siapa? Putri. Ya. Jadi kalau itu yang dipelajari ya. Iya, farmakologi, farmasetik ya. Analisis. Iya, Pak. Ya. Yang lainnya itu belum terlalu dalam, misalnya kimia, biomedisina kan. Farmakologi sedikit. Ya, jadi di pendidikan tinggi ya. Nah, sekarang yang kalian hadapi ini ke depan ya. Nah, ini ada khusus. Jadi kalau tadi di apa lagi namanya? Kita sudah lihat berbagai negara ya. Mereka memang ilmu gitu ya dengan terapan gitu ya, macam-macam kurikulumnya. Nah, kita di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini semuanya tidak ada kiblatnya ya. Indonesia tidak ada kiblatnya, tapi eh, apa kelihatan ya lulusan dari Belanda mengarahkan lulusannya ke Belanda gitu ya. Alumninya ya. Alumni dari Amerika mengarahkan lulusannya dari Amerika. Lulusan dari Australia mengharapkan kiblatnya ke Australia, begitu seterusnya. Ya, karena memang tidak ada kiblatnya, kita punya karakter sendiri ya. Nah, ini yang di buku saya ini ya, di draft ini saya lihat ya, bisa dilihat. Jadi kita ada tantangan besar ya. Ini kita sudah menghadapi memasuki ya, wilayah masyarakat apa namanya BEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN ini salah ketik ini. Ini ada persaingan global, jadi mungkin sedikit tambahan bahwa sekolah siswa-siswi ya, sehingga siswa-siswi di Vietnam itu sekarang bahasa keduanya adalah Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi mereka lulus kuliah, mereka dipersiapkan, mereka sudah siap masuk ke Indonesia untuk bekerja sebagai tenaga farmasi. Dan alhamdulillah hari ini tenaga farmasi yang belum apoteker ya, tenaga farmasi belum bisa masuk, hanya farmasi. Yang lainnya sudah banyak, bahkan di dokter saja itu sudah banyak ya. Berpraktek di apa lagi namanya di Jakarta ya, di ibu kota. Kalau pindah nanti IKN di sini akan lebih banyak lagi akan berpraktek di sini seperti itu. Nah, ini kita punya farmasi belum ya, belum ini, tapi ke depan akan nah, bagaimana caranya? Maka kurikulum itu akan dibentuk, akan disusun untuk meningkatkan daya saing ya. Bisa berdaya saing dan memiliki kompetitif, kemampuan berkompetisi. Ya, kalian harus siap ya. Nah, masanya kalian itu kalau saya sudah aman, saya sudah kerja gitu ya. Nah, jadi ya tinggal inilah. Tapi kalau kalian nanti harus berjuang. Nah, inilah kurikulum kita punya tugas pertama. Mungkin sedikit ya singgung saya kira tentang sejarah ya. Saya kira ini tidak terlalu sepintas ya. Jadi nah ini dulu ya. Tadi saya cerita tadi tentang dulu ya penerimaan murid mulo ya. Ini sudah asisten apoteker pada tingkat setingkat SMP ya. Nah, dulu mulo ini setingkat SMP adalah sekolah asisten apoteker dulu. Kalau sekarang kan setingkat asisten apoteker, sekolah asisten apoteker ya. Kalau sekarang SMA ya, itu pun SMA sekarang sudah tidak bisa disebut ya, apalagi asisten apoteker kan berubah ya namanya jadi tenaga teknis kefarmasian. Nah, ternyata tenaga teknis kefarmasian itu tidak ikut SMK, SMK tidak masuk di situ. Lulusan SMK ya. Kalau dulu asisten apoteker ya, SMK masuk. Jadi SMK bisa mengajukan STR. Kalau sekarang nggak bisa. Harus D3 minimal dan S1 bisa. Sayangnya S1 ini yang kita bahas kemarin itu bahwa sebenarnya tidak layak S1 ya. Tidak, dari etika dan kemampuan keterampilan itu tidak bisa sebenarnya. Tapi ya itulah.
ya. Karena tenaga apa lagi namanya? Tenaga apa lagi? Tenaga kerja, tenaga lulusan D3 itu kurang, maka S1 ini yang diambil. Ya. Ini sejarah ya, sejarahnya sepintas dengan ini ya. Saya kira ini tidak perlu saya inikan ya. Jadi sekolah farmasi ya, sekolah farmasi di Indonesia yang pertama setelah merdeka itu adalah ini di apa namanya? Dulu dibuka namanya Perguruan Tinggi Ahli Obat ya di Klaten. Ya. Inilah yang kemudian pindah dan berubah nama menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Jadi sekolah farmasi pertama di Indonesia itu adalah UGM. Ya, jadi semoga nanti kalian ini ya. Jadi kemudian yang kedua adalah setahun kemudian dibuka sekolah jurusan farmasi ya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Ilmu Alam ya Bandung yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia ya sekarang merupakan berdiri sendiri menjadi Fakultas Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung ya. Jadi lulusan yang pertama di UGM itu sebanyak 2 orang yang dihasilkan tahun 53 dan periode ini di Indonesia terdapat saya kira ini lanjutannya ya 8 perguruan tinggi farmasi negeri dan belasan perguruan swasta di periode 1953 ya. Nah, kemudian ini ya masuk jadi apa saya langsung ya lanjut ya ke ini. Nah, ini karena kalau dulu ya pada zaman ini apoteker dulu ya, sorry saya lupa sampaikan ya. Apoteker dulu baru S1 ya dulu. Nah, nanti dibenahi ya pendidikan farmasi berkembang seiring dengan pola pengembangan teknologi agar mampu menghasilkan produk obat yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kurikulum pendidikan bidang farmasi disusun lebih ke arah teknologi pembuatan obat ya untuk menunjang keberhasilan para anak didiknya dalam melaksanakan tugas profesinya. Nah, dari sisi pendidikan farmasi di Indonesia, mayoritas farmasi pada awalnya belum merupakan bidang tersendiri, melainkan termasuk dalam bidang MIPA ya, matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang merupakan kelompok ilmu murni, sehingga lulusan satunya pun bukan disebut sarjana farmasi, melainkan sarjana sains. Ya, dulu gelarnya ya sarjana sains. Kayak saya ini masih gelarnya sarjana sains ya. Kalau di UNAS itu masih sarjana sains. Nah, namun sejak akhir 90-an dan awal tahun 2000-an, beberapa perguruan tinggi berdiri sendiri dan terpisah dengan Fakultas MIPA menjadi Fakultas Farmasi. Dan gelarnya pun berubah menjadi Sarjana Farmasi. Ya. Nah, meskipun sampai saat ini perguruan tinggi masih belum memisahkan Fakultas Farmasi dan maupun Fakultas Kedokteran ya, terutama di ini. Sejak 2011, Fakultas Farmasi UGM membuat dan membagi program studi farmasi ya ke dalam 4 minat, yaitu minat ilmu farmasi, farmasi industri, farmasi klinik dan komunitas, dan farmasi bahan alam. Sedangkan sekolah farmasi ITB ya, yang terbaru yang tertua tadi dibagi 2 yaitu farmasi dan teknologi dan farmasi klinis. Nah, inilah yang kita mengacu kita di Unmul ini ya. Kita di Unmul mengacu ITB bukan mengacu UGM. Ya, kalau kita mengacunya ini, jadi kita ada 2 program studi ya. Program studi farmasi sains dan teknologi dan program farmasi klinis. Nah, meskipun agak sebenarnya berbeda namanya ya. Dan sebagian besar institusi pendidikan tinggi farmasi Indonesia membuka program studi farmasi dan diploma, ada diploma ya. Sampai saat ini jumlah lembaga ini ya banyak ya. Jadi saya usah itu. Saya mau langsung ke ini, jenjang ya, ini. Jenjang pendidikan farmasi ya. Jadi kalau dulu itu mulai SMP, tapi sekarang itu jenjang pendidikan farmasi itu dimulai dari sekolah menengah ya, seperti saya ceritakan tadi ya. Dari sejarah perkembangan farmasian di Indonesia tampak besar ya peranan sekolah menengah ya. Jadi disebut sekolah asisten apoteker dulu. Ya, cuma sekarang tidak ada lagi istilah asisten apoteker, diganti menjadi sekolah apa namanya sekolah tinggi ya. Semua sekolah tinggi itu sekolah tenaga teknis kefarmasian hasilnya. Itu diploma, vokasi dan S1. S1 itu kalau kalian lulus mau kerja harus punya STR ya. Dan disebut tenaga teknis kefarmasian. Tapi kalau saya tidak pantas saya S1 lanjut ke lari ya. Harusnya ambil S2, S3 dan seterusnya atau ambil apoteker gitu ya. Bekerja tanggung ya. Tanggung kalian bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi khususnya pada saat langkanya tenaga. Jadi ini dulu ya asisten apoteker ini sangat penting urgen. Kenapa? Terutama pada saat dulu belum ada apoteker, belum ada pendidikan tinggi ya.
Nah, pada saat peralihan sampai dikeluarkannya PP 25 tahun 90 masih dimungkinkan adanya apotek darurat, yaitu apotek yang dikelola oleh asisten apoteker yang sudah berpengalaman kerja. Jadi dulu itu asisten apoteker ya, lulusan SMK bisa pegang apotek, bisa jadi penanggung jawab apotek dulu. Tak dulu ya, sekarang nggak boleh gitu ya. Dulu pun dokter bisa pegang apotek, bisa penanggung jawab apotek. Sekarang nggak bisa. Dokter itu masih aturan Belanda dipakai. Karena waktu itu ya dokter nanti di sejarah ya, dokter tadi sampai kayak lari ke apa namanya? Lari ke luar negeri ya, takut dikejar Belanda, Jepang. Nah, kemudian tenaga farmasi ini masih sangat diperlukan dan sangat berperan dalam pengelolaan obat, khususnya pada farmasi komunitas ya, baik di apotek maupun rumah sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi yang berpendidikan tinggi, perannya akan semakin kecil, ya, sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikan SS yang setingkat akademi. Ya. Mulai tahun 2020 pendidikan mulai passing out ya, ditingkatkan menjadi akademi farmasi. Tapi masih ada ya. Jadi akhirnya akademi farmasi inilah yang menjadi program diploma ya. Nah, tingkatan yang kedua masuk program diploma farmasi. Ini dimulai tahun 1991. Terlihat pembukaan pendidikan tinggi farmasi ahli media dalam bentuk program diploma. Kok tiba-tiba 3 ya, diploma 3, tidak ada 1, tidak ada 2. Jadi kita farmasi tidak ada diploma 1 ya, tidak ada diploma 2. Yang ada itu diploma 3 langsung. Bahkan sekarang sudah ada mulai diploma 4 ya. Nah, itu program studi farmasi. Kemudian ini merupakan konsekuensi perkembangan di bidang kesehatan yang semakin memerlukan tenaga ahli, baik dalam jumlah maupun kualitas, dan semakin memerlukan diversifikasi tenaga keahlian. Ya, tujuan utama program studi ini adalah menghasilkan tenaga ahli media farmasi yang berkompetensi untuk melaksanakan pekerjaan di bidang pengendalian kualitas atau quality control. Jadi ini di industri ya. Nah, adapun peranan yang diharapkan dari lulusan program studi analisis farmasi adalah melaksanakan analisis farmasi dalam laboratorium, obat tradisional, kosmetika, makanan minuman, bahan berbahaya, dan alat kesehatan di industri farmasi, baik instalasi farmasi rumah sakit, instalasi instansi BPO, POM ya, dan pemerintah maupun swasta yang berfungsi apa? Melaksanakan analisis, pengujian mutu, pengembangan metode analisis, dan peserta aktif dalam pendidikan dan penelitian. Jadi dia asisten peneliti diploma itu ya, D3. Nah, program ini akan dapat dikelola oleh perguruan tinggi negeri yang mempunyai fakultas atau jurusan farmasi dengan status program diploma 3. Inilah dasarnya kita ya, farmasi membuka D3 ya, makanya kita ada D3 juga. Kalau sedangkan SMK ya kan bukan dia menengah, bukan tinggi ya, pendidikan tinggi. Nah, ini daftar ya, ini daftar program studi D3 di Indonesia ya. Ada banyak ya. Ini Akademi Analisis Farmasi ya, ini ya. Banyak akademi farmasi, ada berapa ya? Wow. Ya. Ada 78 ya yang melaksanakan diploma. Di mana lulusannya diploma ada 2 ya. Ada akademi analis, kemudian ada tenaga teknik farmasian ya, ahli media farmasi ya, yang komunitas. Nah, jadi ada 2. Nah, kita ada di sini ya. Ini sudah masuk juga D3 kita gitu ya. Ya, saya sudah banyak. Nah, itu untuk D3 ya. Nah, sekarang masuk ke pendidikan tinggi farmasi ya. Jadi pendidikan tinggi farmasi ini ya kita lihat tadi sejarahnya ya, perkembangannya. Ini pendidikan tinggi farmasi Indonesia ketika dimulai di Klaten dan di Bandung ya, selama periode itu juga sudah mulai ya. Tapi lama baru berkembang. Nanti kita berkembang pesat setelah reformasi ya. Nah, nanti Unmul ini kan seberapa tahun setelah reformasi? 8 tahun setelah reformasi baru buka. Selama masa periode pasca kemerdekaan Indonesia, lembaga pendidikan tinggi Indonesia melaksanakan program pendidikan sarjana farmasi terus mengalami peningkatan baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Pendidikan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang berperan besar dalam menghasilkan lulusan
yang berdaya saing dan memiliki kompetensi terutama dalam menghadapi era persaingan global atau yang dikenal dengan sebutan masyarakat ekonomi ASEAN. Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan ya, ini diharapkan bisa ya, bisa menghasilkan lulusan ya yang mampu mengisi kemerdekaan untuk meningkatkan pembangunan bangsa. Jadi perubahan untuk masa lulusan yang ini ya, jadi sistem ya, sehingga diharapkan mampu melakukan perubahan yang besar ya di bidang farmasi. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan farmasi ini ada 3 kementerian ya yang terlibat. Ada kementerian kita sendiri, kementerian dulu masih Dikti ya, masih di ini kementerian ini ya. Kemudian Kementerian Agama juga ada. Kemudian Kementerian Kesehatan. Ya, ada 3 kementerian yang menaungi sistem pendidikan kita ya. Maksudnya di dalamnya ada. Jadi Kementerian Agama itu di YAIN ya atau di UIN ya, Universitas Islam ya. Yang di bawah itu ada farmasinya boleh. Kalau IAIN itu belum ya. Atau Kementerian Kesehatan dalam bentuk Politeknik Kesehatan gitu ya. Ada sekolah kesehatan ininya. Nah, sistem pengelolaan pendidikan farmasi di Indonesia berbeda-beda berdasarkan kualifikasi perguruan tinggi ya, yang tersebar di seluruh wilayah. Indonesia baik komersial swasta maupun negeri ya, meliputi PTNBH, BLU dan PTN. Ya. Jadi sistemnya beda-beda ya. Di yang negeri saja, alhamdulillah kita ini insya Allah ya mudah-mudahan ini berita apakah berita gembira atau berita ini bagi mahasiswa ya. Unmul ini akan segera menjadi PTNBH. PTN yang pakai BH gitu ya. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu ya. Bukan jangan dibaca ini tadi seperti ya. Sekarang statusnya Unmul itu adalah BLU ya. Badan Layanan Umum ya. Jadi ada 3 tingkatan, ini yang tertinggi ya. Tingkatan status tertinggi adalah PTN yang ber-BH ya. Pakai BH. Ada BH-nya di belakang. Namanya badan hukum ya. Perguruan tinggi badan hukum. Kemudian BLU sekarang kita posisi ini. Yang di bawahnya ini ada namanya perguruan tinggi negeri biasa, Satker, satuan kerja. Nah, seperti itu ya. Ya, meskipun berbeda sistem ya, namun program pendidikan sarjana harus memiliki standar minimal yang telah disusun oleh asosiasi. Kita punya asosiasi pendidikan perguruan tinggi farmasi ya. Maaf salah ini bukan perguruan ya. Kalau perguruan itu terkesan dunia persilatan ya. Jadi perguruan gitu. Jadi kita ini salah ya, salah tulis ini. Ini pendidikan ya, ini pendidikan tinggi farmasi Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi profesi melalui Ikatan Apoteker Indonesia dan berkoordinasi dengan kementerian terkait yang mengacu pada peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ya. Berbagai tentuan perubahan undang-undang di atas menjadi landasan bagi APTV untuk menyusun dan menetapkan standar kompetisi lulusan ya. Nah, ini standarnya mana ya? Dan inilah standar ini digunakan ya oleh masing-masing perguruan tinggi ya. Oleh masing-masing perguruan tinggi untuk menjalankan pendidikan. Ya, inilah yang seperti yang ada sekarang kita jalani ya. Kita punya sistem pendidikan. Nah, di mana punya standar pendidikan sarjana dan standar pendidikan profesi apoteker. Kenapa ini selalu terkait gitu ya? Kenapa ini selalu terkait? Karena memang ini adalah semuanya satu paket ya. Cuma diambil terpisah, yaitu standar harus selaras antara standar pendidikan sarjana farmasi dan standar pendidikan profesi apoteker. Bagaimana dengan D3? D3 beda ya. D3 itu vokasi. Kalau ini akademik. Profesi, syaratnya mengambil profesi adalah setelah lulus akademik di tingkat S1 atau S2. Boleh enggak S2 lanjut apoteker? Setelah S2, ya itu tidak ada hubungannya ya. Yang mana harus duluan diambil? S2 atau apoteker dulu gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Ada yang mengambil apoteker dulu baru S2. Ada apoteker S2 dulu baru apoteker. Ada kayak saya, bersamaan apoteker sekaligus S2 gitu ya, ambil bersamaan. Nah, itu ya bisa, tergantung mempercepat waktu cepat selesai. Nah, dengan adanya berbagai perkembangan terutama dalam bidang kesehatan yang terjadi baik pada tingkat nasional maupun tingkat global, diantaranya meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang bermutu ya. Kemudian adanya persaingan global yang mau tidak mau sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan. Serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menuntut pengelola lembaga pendidikan tinggi farmasi untuk
ya, melakukan perubahan yang sangat mendasar agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang sudah nyata di depan mata. Ya sama seperti kita ya, kondisi kita ini ya ada pandemi ya, tiba-tiba harus adaptasi langsung menggunakan pembelajaran seperti ini, bahkan kurikulumnya ya. Nah ini tantangannya ya. Namun mengingat Indonesia ya sangat luas, kecenderungannya itu lembaga pendidikan tinggi farmasi tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini yang masalah kita. Bahkan ya farmasi sekarang ini tertumpuk di suatu wilayah, misalnya Jawa ya sangat banyak, misalnya Makassar, tapi daerah lain sedikit. Nah kayak ini Samarinda gitu ya, tapi masih ada, kayak di Kaltara belum gitu ya, atau di Palangkaraya belum, Kalimantan Tengah belum. Yang ada itu baru Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Jadi dengan tersebut pelaksanaan pendidikan memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi di pendidikan farmasi ya. Yang pertama itu adanya kesenjangan mutu yang cukup lebar antara lembaga pendidikan farmasi. Jadi ini yang masalah ya, ada kesenjangan, ini harus dihilangkan. Kita berjuang. Ya, kesenjangan yang dimaksud ini misalnya UGM dengan Unmul gitu ya, ada perbedaan gitu ya, baik dari sisi pengalaman maupun dari sisi luaran. Kemudian ada orientasi kurikulum yang pendidikan tinggi yang belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau kita tidak bisa menilai sendiri ya. Yang ketiga, minimnya dana pendidikan ya, biaya per unit, sarana prasarana pembelajaran yang tersedia. Kita lihat kondisi lab kita gimana gitu ya. Tapi insya Allah kalau ini alatnya lengkap sudah lumayan. Kemudian belum tersedia model uji kompetensi yang standar pendidikan tinggi farmasi ya, dan seterusnya. Nah ini saya langsung ini ya. Nah, selanjutnya ada terkait dengan akreditasi ya. Jadi pendidikan farmasi ya untuk bisa diterima di lapangan atau di masyarakat atau di dunia kerja itu harus pendidikannya harus terakreditasi dulu. Sekarang kalau mau lihat itu dilihat ya, alhamdulillah farmasi ini kita sudah B semua ya, baik. Ya, kenapa belum bisa unggul ya? Ya logis juga lah, masa sarananya kampusnya ala-ala begini mau unggul gitu ya? Bagaimana yang unggul di luar? Jadi memang harus ada. Nah, kemudian proses akreditasi pun ada tim akreditasinya. Sekarang kita akreditasi dulu namanya BAN-PT ya, Badan Akreditasi Nasional. Ya ini untuk umum perguruan tingginya, tapi kalau spesifik untuk farmasi ada namanya LAMPTKes. Ya kita gabung tenaga kesehatan ya, mahasiswa kesehatan. Nah, di lembaga akreditasi mandiri ya pendidikan tinggi kesehatan ada. Ini saya mau bahas ya langsung dulu sebentar ya. Saya buru-buru ya. Ini masih penjelasan tentang LAMPTKes ya. Ini sudah ya. Ada kurikulumnya ya. Kurikulum Indonesia tidak ada ya? Ada. Bentar. Nah, ini perguruan tinggi yang mengelola ya. Ini LAMPTKes ini saya cerita tadi ya, sepintas. Di lembaga mandiri yang kita bergabung dalam kelompok mahasiswa kesehatan ya. Yang meliputi kedokteran gigi, bidan, perawat, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat. LAMPTKes didirikan dalam upaya menjamin mutu program studi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, serta diperkuat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. Nah ini daftar pendidikan ya, pendidikan S1 ya, yang di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ya, baik swasta maupun negeri ya. Nah, ini daftarnya mulai dari institut ya, dari institut mulai dari sekolah tinggi ya sampai ke universitas ya. Itu ada sekitar 67 ya. Sekarang bertambah sudah 70 lebih ya sekarang ya. Pendidikan tinggi yang melaksanakan program pendidikan S1 ya.
Kemudian untuk profesi apoteker ya, tidak semua. Baru dari 67 itu ya, dari ini baru berapa ini? Baru 28 termasuk Unmul ya yang melaksanakan 28. Sekarang sudah ada 30-an ya. Tambah termasuk itu adalah Universitas Muslim Makassar, sudah ya Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri ya Makassar. Kemudian di Jakarta ada tambahan sekitar berapa? 30 lebih ya. Kemudian untuk program magister S2 ya. Nah, siapa tahu nanti mau lanjut, ini ada baru 12 perguruan tinggi ya yang melaksanakan S2. Insya Allah dalam waktu dekat kita punya. Ini Unmul punya ya S2-nya. Ya, sedangkan S3 ya baru 5 ya. Sekarang sudah 6, ada Unhas ya. Unhas sudah buka S3 farmasi. Ya. Jadi kalau mau lanjut dalam negeri seperti itu ya. Kalau luar negeri banyak ya. Jadi baru sebatas itu ya. Nah, ini sejak tahun 2002 jumlah pendidikan di Indonesia akan terus bertambah baik yang dikelola oleh pendidikan tinggi negeri maupun swasta. Ingat ya, kita punya 28 ya, 30 lebih ya program studi profesi apoteker ya. Per tahun menghasilkan berapa puluh ribu ya apoteker. Jadi suatu saat ini apoteker akan jenuh ya, penuh. Tapi sampai hari ini belum ya. Mudah-mudahan nanti kalian lulus masih dibutuhkan tenaga apoteker. Takutnya nanti suatu saat jadi pengangguran. Ingat ya, saya hari ini belum ada lulusan yang melarat ya. Nah ini, selanjutnya adalah kurikulum pendidikan tinggi farmasi Indonesia ya. Bagaimana kurikulum pendidikan farmasi Indonesia? Jadi kalau kita mengacu pada sistem pendidikan tinggi farmasi Indonesia ya, memiliki beberapa jenjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terdiri dari pendidikan akademik, ya, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Jadi kita ada 3 ya. Jadi sekarang SMK itu sudah tidak masuk ya. Jadi pendidikan tinggi itu ada 3 posisi, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan vokasi bisa diambil tanpa harus melalui pendidikan akademik. Tapi pendidikan profesi wajib mengambil pendidikan akademik dulu, minimal S1. Ya. Itu. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi ya program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sesuai sampai program sarjana terapan. Jadi diploma juga ada kelanjutannya ya. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Nah, pada pasal 35 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi Pak merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan manfaat ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah ya atas ya, baik SMA ya, Alia atau SMK ya, dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi farmasi pada jenjang sarjana atau diploma ya, vokasi. Sedangkan jalur untuk mengambil profesi apoteker setelah menyelesaikan program sarjana, bukan selesaikan diploma ya, tapi sarjana. Setelah bekerja, adapun vokasi ya, boleh lanjut ke profesi apoteker setelah bekerja minimal 2 tahun. Ya. Dan tentunya mengikuti penyetaraan terlebih dahulu dengan program sarjana farmasi ya. Ada syaratnya. Idealnya seperti itu ya. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Kebanyakan lulusan diploma langsung melanjutkan ke program sarjana farmasi untuk mengejar untuk menjadi apoteker. Itu kesalahan sehingga banyaknya tadi program studi ya untuk D3 itu masih kekurangan ya, masih Indonesia masih butuh tenaga teknis kefarmasian D3. Akhirnya apa? Saking kurangnya D3 itu diambillah S1 menjadi tenaga teknis kefarmasian. Jadi S1 itu boleh bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian. Kemudian untuk di akademik, selain sarjana ya, boleh langsung lanjut mengambil magister farmasi tanpa mengikuti program profesi seperti terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya mana lebih untung gitu? Ada yang tanya kemarin, sempat saya ditanya, mana lebih untung gitu ya? Kita selesai S1 lanjut apoteker atau S2 dulu, gitu ya?
Tergantung Anda ya. Kalau Anda minatnya mau jadi dosen, ya sebaiknya jadi ambil S2 dulu. Tapi kalau mau kerja praktisi, ambil apoteker dulu. Nah, gitu ya. Tergantung kemauan. Nah, kalau saya ditanya, saya tidak tahu mau jadi apa dulu ya. Saya tidak tahu. Saya kuliah saja, saya tidak mau jadi dosen atau tidak, mau jadi dosen atau mau jadi praktisi. Ya. Saya dulu mau jadi dosen, merasa aduh saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Mau jadi praktisi, mau kerja di puskesmas, rumah sakit, malas gitu ya. Saya tidak senang pekerjaan seperti itu. Ya, akhirnya apa? Karena kebingungan saya ambil bersamaan gitu ya. Ambil apoteker sekaligus ambil S2 supaya nanti kemana-mana gitu. Jadi ada ya, tapi boleh diikuti ya. Tapi kalau punya tujuan. Saya cuma dulu itu mengambil itu ya mengambil bersamaan karena hanya ingin kalau hanya mengambil apoteker, wah teman-teman saya hebat ya apoteker itu ya. Saya harus punya nilai lebih. Nilai lebihnya adalah saya ambil apoteker sekaligus S2. Jadi kalau saya lulus apoteker lah sudah S2 juga gitu kan. Apakah itu programnya itu kuliahnya terpisah ya? Kuliahnya S2 di mana, kuliahnya apoteker di mana? Tapi meskipun di kampus yang sama ya di Unpas. Alhamdulillah ya. Saya bisa selesai tepat waktu dan bisa ya kenyataannya ya. Saya diterima di sini ternyata jadi dosen ujungnya ya gitu ya. Yang diterima adalah S2 saya bukan apoteker. Apakah apoteker saya nganggur gitu ya? Wah, nganggur apotekernya nih kalau begitu. Tidak ya. Ingat, saya dulu sebelum S3, saya pertama di Samarinda kan saya datang ke sini hanya modal ijazah ya, tidak ada apa-apa, tidak ada rumah, tidak ada ini kendaraan gitu ya. Hanya bawa motor butut dari kampung ya, Sulawesi bawa ke sini. Nah, itu saya kerja di dua tempat. Satunya kerja siang kerja di Unmul di kampus mengajar, malamnya kerja di apotik menggunakan jasa apoteker saya. Nah, waktu itu ya, tahun 2013 ya, saya kerja gaji saya di apotik lebih tinggi dibandingkan di Unmul. Bayangkan ya, jasa apoteker. Tapi cuma saya tidak lanjut karena terlalu banyak ya. Hanya saya fokus satu saja, apoteker sekarang saya tidak gunakan. Kasih kesempatan yang lain ya. Masa jangan maruk. Cukuplah ilmunya yang maruk ya. Bukan pekerjaannya dikuasai semua, dikerjakan semua. Nah, ilmu dasar yang diperlukan untuk belajar dalam bidang farmasi itu minimal pernah belajar dan memahami ilmu pengetahuan alam dasar seperti apa? Kimia, fisika, biologi, ya, matematika, ditambah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bukunya yang aslinya gitu rata-rata berbahasa Inggris, ya. Buku acuan kita. Namun berbeda dengan sistem di luar negeri, sistem seleksi masuk perguruan tinggi, baik pada negeri maupun swasta. Selain itu mata pelajaran juga diujikan ada psikotes atau tes potensi akademik. Nah, penyelenggaraan pendidikan tinggi farmasi Indonesia saat ini mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh APTV ya. Jadi kita ada namanya kurikulum standar ya. Yang standar yang ditetapkan oleh APTV dan ini diikuti oleh seluruh perguruan tinggi Indonesia ya, pendidikan tinggi. Namun ada kita punya ciri-ciri khas ya, melainkan berbeda dalam hal kebutuhan sehingga punya ciri khas ya. Kemudian untuk D3 juga ya, D3 juga punya asosiasi namanya Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia. Ya, ini punya kurikulum nasional juga. Jadi kita dua asosiasi di perguruan tinggi ini, ada APTV dan APDP. Hasil evaluasi diri menunjukkan bahwa implementasi kurikulum nasional tersebut masih bervariasi ya. Mutu lulusan PTF masih bervariasi dan kompetensi lulusan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Standar kurikulum pendidikan farmasi dalam naskah ini dirancang berbasis standar kompetensi yang telah disusun sebelumnya ya. Mengikuti prinsip-prinsip yang pertama ya. Tujuan utama pendidikan sarjana farmasi adalah mempersiapkan lulusan sarjana farmasi yang dapat mengembangkan dirinya pada jenjang pendidikan profesi atau pada jenjang pendidikan akademik lanjut atau dapat bekerja di bidang farmasian. Jadi memang ada 3 ya. Kalian dipersiapkan bisa lanjut profesi apoteker atau bisa lanjut S2 S2 ya dan S3 nantinya atau langsung bekerja. Itu bisa. Memang kami siapkan kurikulumnya. Seperti itu. Kemudian tujuan utama pendidikan ya ini ya, melanjut ke harapannya sih ke apoteker gitu ya karena mau kerja. Tapi bisa juga ke S2 gitu ya. Kemudian pendidikan sarjana farmasi dan pendidikan apoteker harus memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut pada jalan pendidikan akademik, magister doktor maupun jalan pendidikan profesi spesialis. Pengembangan kurikulum menerapkan pola integrasi horizontal dan vertikal. Muatan ilmu dirancang seimbang dengan muatan praktik dan diberikan
pengenalan dini ya pada profesi farmasi dan seterusnya ya. Nah, ini contoh lihat ya, ini model pendidikan akademik dan profesi apoteker ya. Jadi kalau domain akademik itu adalah di pendidikan farmasi ya. Kemudian domain profesi ada pendidikan apoteker. Nah, ini. Nah, lihat ininya. Kemudian kurikulum inti kita ini berisi keterangan penjelasan mengenai nama program studi ya, ciri khas, saya kira dan seterusnya nanti bisa dibaca ya. Nah, ini saya mau langsung ke kurikulum ya. Nah, ini kurikulum kita nih, intinya nih, yang sama tingkat nasional ya. Nah, spesialisnya, kurikulum kita itu tidak sama persis, tapi sama ya, Kak, isinya. Hanya modifikasi dan ada kelebihannya. Ini nasional ya. Ini ada kelompok mata kuliah, pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah keilmuan dan keahlian, kelompok mata kuliah keahlian dalam berkarya, kelompok keilmuan sikap dan perilaku dalam berkarya, dan kelompok mata kuliah berkehidupan masyarakat. Nah, ini yang penting ya. Ya, ini kurikulum institusional ya. Ntar dulu ya. Ya, ini kurikulum institusional, program sarjana, program diploma ya. Jadi kurikulum ada ya, mana ya? Saya langsung itu ya. Ini ya. Jadi kita punya kurikulum inti seperti ini ya. Ada belajar Pak. Jadi kalian harus belajar fisiologi, farmakologi, biofarmasi, farmakogenetik ya, farmakoterapi ya. Nah, apa tujuannya itu mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan terkait solusinya ya. Mampu menjelaskan pedoman terapi pada penanganan penyakit-penyakit yang menjadi masalah utama Indonesia, mampu melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat, mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya ya. Nah, ini belajar ini. Kemudian mampu melakukan pelayanan sedia farmasi ya, sesuai ini. Jadi ini terkait dengan farmasi komunitas ya. Nah, ini standar dan seterusnya, tidak usah dibacakan. Ini kita rancangan ininya ya, apa? Saya percepat ya, mau ke ini. Nah, sedangkan apoteker ya, nah ini yang penting sedikit nanti ya. Apoteker ini mampu mengidentifikasi masalah ya, dan bedanya sebenarnya hanyalah di tingkatan ya, tingkatan. Jadi nanti kalian akan mendapatkan bagaimana jika diberikan wewenang apa yang Anda. Jadi ada wisdomnya ya, lokal wisdomnya, ada ke apa namanya, punya kearif apa namanya, apalagi wisdom itu ya, apa namanya, kebijaksanaan ya. Ada kebijaksanaan ya, ada kebijaksanaan di situ yang sebagai Anda memiliki kewenangan. Ini saya tidak bacakan detail semua ya. Kita ini apa namanya? Nah, ini muatan ya kurikulum ini. Kalau diploma ya. Nah, jadi kalau diploma itu hanya standar mampu kerja gitu ya. Kalau uh, kalau S1 itu mampu menganalisis ya. Jadi memang bedanya beda, satu kemampuan kerja, satu kemampuan analisis. Ini panjang ini. Nah, ini kita lanjut ke standar ya, kurikulum. Model kurikulum ini ya. Jadi kurikulum pendidikan farmasi dan pendidikan profesi dikembangkan menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kurikulum kita tidak mengacu di luar negeri ya. Kita punya sendiri, tapi masukannya adalah penggabungan dari semua kurikulum yang ada di dunia seperti itu. Nah, alhamdulillah kurikulum kita diakui ya. Jadi untuk apa lagi namanya? Untuk S1 ya, itu memang ditargetkan pendidikan ya, pendidikan
kurikulum kita itu dirancang 2 tahap, yaitu yang pertama tahap pendidikan sarjana farmasi dan tahap pendidikan apoteker. Tahap pendidikan sarjana farmasi dirancang dengan beban minimal 144 sudah bisa sarjana. Kalian berapa? Kalau nggak salah 148 ya, sudah bisa sarjana ya. Kalau kita ya, Unmul ya. Tahu nggak ini? Sudah tahu nggak? Sudah dikasih tahu ya. Kemudian apoteker 36 SKS ya. 2 semester. Muatan kurikulumnya itu terdiri muatan wajib, muatan kurikulum inti, muatan kurikulum lokal. Nah, inilah yang kita kembangkan, yang kita bebas, tidak berbeda dengan yang lain ya. Nah, kalau muatan kurikulum inti disusun mengacu pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan muatan kurikulum lokal disesuaikan dengan visi, misi, dan kondisi di masing-masing institusi. Nah, ini muatan kurikulum inti merupakan materi wajib bagi semua mahasiswa ya, sedangkan mata kurikulum lokal dapat berupa materi wajib atau pilihan efektif. Nah, ini ada prinsip-prinsip ya, ini kurikulum inti yaitu prinsip-prinsip metode ilmiah yang meliputi belajar tentang filsafat ilmu ya. Meskipun kita di sini tidak terlalu spesifik ya, tapi setiap mata kuliah ada sedikit pengantarnya. Kemudian metodologi penelitian, belajar statistik ya meskipun tidak dalam ya, bagaimana berpikir kritis dan perusahaan informasi. Kemudian muatan materi ilmu dasar ya, ini yang penting, ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi masuk farmasi ya, semua ilmu ini harus dipelajari ya. Kalau di SMA itu belajar matematika, apa sih gunanya matematika gitu ya? Fisika, apa sih gunanya fisika, kimia ya, kimia dan lain-lain sebagainya gitu ya. Biologi, belum biologi, ada biologi ya. Nah, ini biologi dia masuk di sini dia kelompoknya. Kelompok materi dasar biomedik. Ya. Kemudian kelompok farmasi, sorry di sini dulu ya. Ilmu ilmu dasar biomedik ya. Ini biologi di sini ya. Kemudian materi ilmu kefarmasian sendiri ya, mulai dari kimia medisinal, farmakologi, farmakonosi, obat alternatif, fitokimia, bioteknologi, analisis sediaan farmasi, farmasi fisika, dan seterusnya. Kemudian materi farmasi klinik, ada farmakoterapi, farmakologi klinik, farmakokinetik klinik, farmasi klinik, evidence based medicine, drug related problem ya, dan farmakovigilance, vigilance. Kemudian ada muatan juga umum ya, materi komunitas atau sosial atau administratif ya. Belajar tentang dispensing, compounding ya, farmasi komunitas, farmakonomi ya. Dispensing ini adalah menyerahkan obat, bagaimana caranya menyerahkan obat ke pasien gitu ya, sudah resep gitu ya. Dispensing. Kalau compounding meracik, bagaimana menggerus dan lain sebagainya. Kemudian farmasi komunitas, bagaimana seorang kita pelayan kita di PD. Kemudian farmakoekonomi ya, ini penting ya, farmakoekonomi. Ingat, farmakoekonomi ada 2 arti di sini ya. Ada farmakoekonomi yang ke bisnis, ada ke arah farmakoekonomi yang kerjanya menghitung quality of life ya, melihat kemampuan ekonomi masyarakat dan bagaimana dia harus diberikan obat itu ya. Ada farmakoepidemiologi ya, ketersediaan obat berdasarkan penyakit yang ada di situ, yang beredar di wilayah itu, disebut farmakoepidemiologi. Ini harus kajian punya ini ya, farmasosial, undang-undang dan etika farmasian, teknik komunikasi dan manajemen akuntansi dan terusnya. Kemudian muatan materi industri farmasi ya, inilah muatannya ya, yang harus dipelajari, banyak ya, sangat luas. Dan ini disebar ke seluruh program studi, kedua program studi kita ya, di S1 klinik dan S1 komunitas. S1 farmasi umum ya. Selanjutnya, kerangka kurikulum pendidikan sarjana farmasi ya. Ini kerangkanya. Nah, ini ya. Jadi ini pendidikan umum ya, muatannya itu muatan wajib, pendidikan sarjana, agama, Pancasila, kalau kena itu sekitar 5%. Kurikulum inti nih ya, kurikulum inti ini adalah ilmu dasar biomedik, farmasian, farmasi klinik, dan seterusnya ya, itu kerangkanya. Kemudian profesi apoteker, apa sih profesi apoteker ya, berbeda dengan kurikulum pendidikan sarjana. Muatan kurikulum pendidikan profesional berfokus pada penguasaan ya, ini pada penguasaan kemampuan untuk melakukan praktek profesi, show how, bagaimana dia tampil gitu ya, bagaimana kemampuannya dia, sehingga menyampaikan muatan kurikulum pendidikan profesi diberikan dalam bentuk studi kasus, ya, penyelesaian masalah, tugas proyek, dan pembelajaran langsung di sarana praktik profesi dengan bimbingan para praktisi sebagai preceptor, dan proporsi aktivitas pembelajaran di sarana praktik profesi sekurang-kurangnya 60% dari total muatan kurikulum. Nah, ini tabelnya seperti ini ya. Nah, jadi PKPA banyak ya.
mata kuliah sedikit, 36 SKS lah. Ya. Ya. Saya kira itu ya. Saya balap tadi banyak kita langkai ya. Nanti ya saya bisa baca sendiri nanti ini apa namanya? Nanti dipelajari sendiri ya, banyak dikaji yang lain di ininya. Saya kira saya mungkin ada sekitar 15 menit ya. Kata ada yang berdiskusi ya, saya tidak bisa sampai jam 1 ya, sampai jam 50 menit ya. Lagi masih 50 menit. Mungkin kita manfaatkan saya mau ketemu Pak Dekan ini ya. Sekaligus memberitahukan kapan bisa masuk beliau apa atau saya terus lanjutkan. Mungkin hanya 15 menit ya, atau mungkin sekitar 2 atau 3 penanya ya. Jika ada yang berdiskusi silahkan ya. Termasuk kita di pagi. Silahkan. Raise hands ya. Silakan diskusinya kayak kemarin ya. Silakan langsung ya. Sambil menunggu yang lain, silakan Putri Lisrina, silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan tadi di peraturan lama itu lulusan SMK bisa jadi asisten apoteker ya Pak? Ya. Nah, kalau dan peraturan baru itu ternyata lulusan SMK itu tidak termasuk dalam tenaga teknis kefarmasian. Nah, Ya. bagaimana jika ada lulusan SMK? Bagaimana jika ada lulusan SMK yang sudah kerja di apotek atau rumah sakit, kan dia punya STR ya Pak? Nah, Ya. karena aturan baru tersebut, itu bagaimana? Apakah dia harus melanjutkan studi atau gimana Pak? Ya, dulu ya, langsung ini ya, bisa jawab ya. Dulu itu dikasih masih tahap sosialisasi kan bertahap ya, tidak langsung apalagi namanya tidak langsung berlaku aturan itu langsung dihukum vonis begitu ya, langsung henti tidak juga ya. Ya, sosialisasi dulu, pengenalan dulu aturan itu kan ya. Nah, diberi kesempatan untuk lanjut dulu, lanjut D3 minimal, gitu ya. Yang tak lanjut kan punya STR ya, STR itu kan berlakunya 5 tahun. 5 tahun diperpanjang. Jadi setelah 5 tahun habis, ya tidak boleh lagi diperpanjang oleh lulusan SMK. Bisa diperpanjang kalau sudah lulus D3, minimal D3. Jadi ini tidak langsung. Jadi memang ada waktu selama 2 tahun itu memang kemarin diberikan kesempatan untuk lanjut. Yang tidak jadi kurir, kerjanya hanya mengantar-ngantar barang gitu ya, jadi pegawai biasa. Nah, seperti itu ya. Jadi ada tahapannya, tidak langsung berlaku aturan itu tiba-tiba dihentikan semua, tidak ya, bertahap. Itu ada 2 sampai 3 tahun sosialisasinya, kemudian proses kuliahnya itu sampai ya tahun keempat baru mereka ini. Kalau sekarang tidak bisa, lulusan SMK mau ambil tidak bisa lagi. Ya, itu ya, seperti itu tahapannya. Jadi bertahap dan tidak langsung memvonis. Nah, itu ya gambarannya ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Masih ada? Ya, kurikulum ya terkait ini. Silakan. Oke, tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut ya minggu depan ya. Nah, saya cukup mohon maaf saya tidak bisa lanjut, masih ada waktu panjang ya waktunya, tapi tidak apa-apa karena saya terus terang kalau Zoom tidak tahan ya lama-lama ya. Saya lagian ada keperluan dengan Pak Dekan ini terkait beliau baru datang, jadi saya mau ketemu dulu karena saya ada misalnya besok mau ke Kamis ya, mau ke Makassar ada kegiatan. Saya kira itu saja dulu ya, nanti dikirimkan daftar hadir ya, daftar hadirnya ya untuk kita ini. Saya mau lihat ini nanti dikirimkan. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.